Shalom Salt. Ketemu lagi di ibadah kali ini. Walaupun secara online, ku yakin dan percaya teman-teman, aku dan juga kalian boleh sungguh-sungguh, boleh mengucap syukur dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita mau satu hati dulu di dalam doa sebelum ibadah. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa untuk kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan untuk kami Tuhan Yesus, untuk setiap harinya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan mulut kami, telinga kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau bawain satu lagu. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur melalui lagu ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes, kita mau mengucap syukur, kita mau memuji nama Tuhan lewat lagu ini. Kita mau bersorak-sorai nama Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau nyanyi dari awal lagi ya teman-teman. Yuk, mari bersemangat buat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu,
dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau nyanyiin satu pujian. Lewat lagu ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan udah begitu mencintai kita terlebih dahulu. Yuk mari teman-teman, aku undang untuk sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyiin satu pujian ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau nuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau berikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Engkau luar biasa, oh. Shalom teman-teman, puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa beribadah kembali meskipun hanya secara online. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, lingkungan sekitar gereja bisa jadi zona hijau lagi, jadi kita bisa kembali beribadah secara onsite di gereja kita. Yuk, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah meskipun hanya secara online. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, pernah nggak dengar kalimat-kalimat ini ya? Gua akan baik sama lu kalau lu baik duluan sama gua. Gua akan respect sama lu kalau lu respect duluan sama gua. Atau begini, kalau lu baik sama gua bisa lebih baik ke lu. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih jahat ke lu. Pernah dengar ya? Ini adalah mindset mengasihi dari orang-orang duniawi, dan ini akan membuat kita menjadi sulit mengasihi orang lain. Kenapa? Karena ini mengharap kasih yang kita lakukan ini mengharapkan timbal balik dari orang yang kita kasihi, mengharapkan feedback dari orang yang kita kasihi. Padahal Tuhan mengajarkan, Tuhan menginginkan kita supaya kita mengasihi orang lain tanpa pamrih, tanpa peduli feedback dari orang lain. Jika orang lain itu mengasihi kita balik ya bagus, tapi kalau tidak mengasihi kita balik ya sudah. Yang penting kita sudah mengasihi orang itu. Nah, mindset yang benar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya bacain ya, gue bacain ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah itu dia mindset yang tepat untuk kita mengasihi orang lain. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengasihi Tuhan, sebelum kita mengasihi orang lain, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kasihnya Tuhan itu juga bukan kasih yang kaleng-kaleng, bukan kasih yang sembarangan. Kasihnya Tuhan itu sempurna, kasihnya sejati, kasihnya tulus. Sehingga pada saat Tuhan mengasihi kita, sudah sepantasnya kita yang sudah menerima kasih itu, mengalami kasih itu, merasakan kasih itu, menikmati kasih itu, kita bagikan juga buat orang lain, sehingga orang lain yang menerima kasih itu bisa merasakan kasih Kristus juga dalam kehidupan mereka. Dan kalau mungkin mereka belum percaya sama Tuhan, melalui kasih yang kita bagikan, orang lain itu juga bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia boleh dimenangkan
dia boleh dibawa datang kepada Tuhan. Nah, hari ini gue mau bagiin dua hal yang bisa kita lakukan pada saat kita mengasihi orang lain, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 9. Gue baca ini ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Artinya bukti dari kasih Tuhan Yesus buat kita semua orang yang percaya kepadanya adalah Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus rela mati, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus dosa kita semua, supaya kita bisa diselamatkan. Dan itu adalah bukti kasih Tuhan. Tuhan rela berkorban. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan pada saat kita mengasihi orang lain adalah kita rela berkorban untuk orang lain. Untuk teman-teman kita, mungkin untuk sahabat kita. Mungkin sahabat kita lagi butuh didengerin curhatnya, dan itu terjadi pada waktu tengah malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau kita memang benar mengasihi sahabat kita, maka kita akan mau mendengarkan sahabat kita. Meskipun waktunya sudah waktunya tidur gitu kan, kita sudah ngantuk-ngantuk dengerinnya. Tapi karena kalau kita mengasihi dia, kita akan mau mendengarkan dia curhat. Di jam 1 malam itu, di jam 2 malam itu. Nggak peduli, kita nggak peduli. Karena kita mengasihi dia, kita melakukan itu dengan rela. Sebelum kata berkorban tadi ada kata rela. Berarti kita rela secara sukacita, secara tulus, secara ikhlas berkorban untuk teman kita, untuk sahabat kita, dan juga untuk orang-orang yang kita mungkin mereka menjahati kita, memfitnah kita, membohongi kita, kita tetap balas dengan kebaikan. Mungkin rasanya sakit, tapi Tuhan menginginkan itu. Kita dengan sukacita tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka yang sudah jahat sama kita. Atau pada saat kita dalam melayani Tuhan di gereja, hari Minggu kita berkorban untuk waktu kita yang tadinya waktunya bisa kita pakai untuk kita jalan-jalan, untuk kita bisa kumpul-kumpul nongkrong sama temen, tapi kita berkorban waktu kita. Bahkan ada teman-teman kita yang melayani Tuhan di gereja dari pagi sampai malam, mengorbankan waktu yang tadinya bisa dipakai untuk jalan-jalan, kita korbankan, kita pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Atau berkorban tenaga, yang tadinya hari Minggu harusnya kita bisa istirahat di rumah, tidur. Setelah seminggu kita bekerja, kita sekolah, capek, lelah, tapi di hari Minggu itu kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dari pagi sampai malam. Itu juga sebuah pengorbanan. Dan ingat, seperti yang minggu lalu firman Tuhan bilang, kita melakukan semuanya itu dengan sukacita, sehingga pengorbanan yang kita lakukan tidak terasa seperti kita sedang berkorban, tidak terasa menyakitkan, tidak terasa merugikan, karena kita melakukannya dengan rela, secara sadar, secara sadar penuh kita melakukan itu dengan sukacita. Sama kayak misalnya kita sama pacar kita lah, dia mau minta ketemuan, dia mau minta ditemenin jalan-jalan, pacar kita minta ditemenin jalan-jalan, kita nggak akan peduli tuh mau hujan badai. Apalagi buat orang yang baru awal-awal pacaran gitu kan sama gebetannya, nggak akan peduli mau hujan badai, mau panas, mau macetnya Jakarta, tetap dihajar juga gitu kan, tetap akan berkorban untuk nemenin si pacar jalan-jalan, karena kita melakukannya dengan sukacita, dengan rela. So hari ini gue mau remind teman-teman, pada saat kita mengasihi orang lain, mungkin ada harga lebih yang harus dibayar, mungkin kita harus berkorban lebih, mungkin rasanya sakit, tapi ingat, tetap lakukan itu dengan sukacita, dengan rela, secara ikhlas, sehingga pengorbanan itu nggak terasa seperti kita berkorban, malah bahkan akan menjadi sebuah gaya hidup kita yang baru untuk terus melayani, untuk terus mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, di 1 Yohanes 4 ayat 18,
1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang kedua adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pada saat Tuhan dengan kasih-Nya yang sejati itu mengasihi kita, kita nggak lagi merasa takut untuk tidak dikasihi. Kita nggak lagi merasa insecure. Dan pada saat kita sudah merasa utuh, penuh dengan hidup kita penuh dengan kasih, barulah kita bisa mengasihi orang lain dengan baik juga. Di luar sana ada banyak orang membangun hubungan mereka, baik hubungan pertemanan maupun persahabatan maupun pacaran, disertai dengan rasa takut. Takut diselingkuhin, mungkin yang buat yang pacaran, takut dibohongin, sampai akhirnya HP-nya dicek-cek terus gitu, HP pasangannya dicek-cek terus. Takutnya mungkin banyak faktor gitu kan. Mungkin karena pengalaman masa lalu yang pernah disakiti, dibohongi, diselingkuhi, atau juga pasangannya, temannya tidak seperti tidak mengasihi dengan tulus. Jadi terlihat seperti ada motivasi lain pada saat berteman, pada saat berpacaran, sehingga membuat mereka curiga sama pasangannya, sama temannya. Hari ini gue mau remind, pada saat kita membangun hubungan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan pacar kita, bangunlah hubungan itu di atas dasar kasih yang sejati. Siapa kasih yang sejati itu? Ya tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Sertakan Tuhan dalam setiap hubungan pertemanan kita, dalam setiap hubungan pacaran kita. Ajak temennya, ajak pacarnya ke gereja bareng, beribadah bareng, doa bareng, saat teduh bareng, baca Alkitab bareng, ikut intimate night prayer bareng, bahkan pelayanan bareng. Wah, keren banget kalau bisa sampai pelayanan bareng gitu kan. Biar apa? Supaya pada saat kita membangun hubungan kita dengan teman, dengan sahabat, dengan pacar kita di atas kasih Kristus, kita bisa sama-sama menikmati kasih yang sempurna dari Tuhan itu, sehingga kita merasa utuh, kita sama-sama merasa utuh, sama-sama merasa dikasihi dengan baik oleh Tuhan, dan kita bisa membagikan kasih itu buat pasangan kita juga. Kita bisa bertumbuh, berproses, berprogres di dalam kasih yang sejati itu. Hubungan kita disertai dengan kasih Kristus yang sejati itu, sehingga kita bisa terus membangun hubungan itu dengan dasar kepercayaan, dengan dasar kasih yang sejati. So hari ini yang kedua gue mau remind, kalau kita punya teman, kita punya pacar, ajak mereka untuk ikut bersama kita berdoa bersama, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan bersama-sama, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama menikmati kasih yang dari Tuhan. Simpel, dua hal ini biarlah kiranya jadi rema buat teman-teman semua. Gua gak panjang lebar, tapi biarlah ini bisa tertanam dalam hati kita semua, jadi rema dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima kasih yang sejati dari Tuhan, dan kasih itu harus kami bagikan untuk orang lain. Kami harus membagikan kasih itu meskipun mungkin ada harga lebih yang harus kami bayar, mungkin ada pengorbanan lebih yang harus kami bayarkan, tapi biarlah kami mau belajar melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan sukarela, sehingga bisa menjadi gaya hidup kami yang baru, untuk kami bisa terus melayani, untuk kami bisa terus mengasihi Tuhan dan sesama kami ya Bapak. Dan biarlah kami gak membangun hubungan kami di atas dasar ketakutan, tapi kami membangun hubungan kami dengan teman kami, dengan sesama kami, dengan pacar kami, di atas dasar kasih Kristus yang sejati. Sehingga dengan kasih Kristus ini kami bisa bersama-sama bertumbuh, berproses, berprogres bersama-sama, untuk terus saling mengasihi Tuhan dan sesama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu ini sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
kami sudah selesai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya. Amin. God bless you. Oke, thank you guys buat semua teman-teman yang udah mengikuti ibadah Salt ini dari awal sampai akhirnya. Thank you juga buat Bule yang udah memimpin kita dalam pujian penyembahan, praise and worship, juga Billy yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan bukan hanya kita dengar, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ada persembahan. Kalian bisa men-scan QR yang ada di layar dan juga masukkan kode unik dengan angka 9. Dan juga jangan lupa nanti malam kita ada Intimate Night Prayer jam 9 malam juga. Pokoknya angka 9 semua. Oke, yuk kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan memuliakan nama Tuhan. Juga persembahan yang kami bawakan sebagai salah satu bentuk daripada ibadah kami juga Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga jadikan firman Tuhan yang boleh disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan juga menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan kami lakukan firman Tuhan itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada sore hari ini, baik yang bersekolah, berkuliah, bekerja, berusaha, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan berkati. Jadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka akan terus naik dan nggak akan pernah turun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, hidup setiap anak-anak Salt yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mau menyambut berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, tangan kita ke surga, sumber daripada berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama dengan saya katakan amin. God bless you guys. Happy Sunday. See you at Intimate Night Prayer.